Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya baik ya, semua meskipun tadi pagi hujan dan sebagian anak juga terlambat mungkin datangnya sekarang hujan deras. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, Bila, nama dan Bila. Kemudian Iba, ya masih di jalan. Jadi beberapa siswa yang masih di jalan adalah telat ya, karena hujan deras. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Panji silakan untuk berdoa. Berdoa siapa? Sebelum mulai pembelajaran apa bagian atau doa mulai. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Tadi sudah berdoa. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar apa nak? Teks negosiasi. Ya, kita minggu lalu sudah belajar mengenai teks negosiasi. Kita mengingat sebentar teks negosiasi yang tahu kemarin pengertian dari negosiasi apa? Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak dan mempunyai kepentingan berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Ya, baiklah, itu adalah negosiasi pada dasarnya adalah tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya. Itu diantaranya untuk negosiasi. Tadi yang menjawab adalah Panji, dan di sini buku sudah disiapkan untuk apresiasinya. Ya, ini sebentar buku diambil. Kemudian kita akan mengaitkan untuk dari negosiasi ini Panji. Nah, untuk dari negosiasi nanti Putri akan mengaitkan dengan hari ini kita akan belajar mengenai biografi. Ya, ada yang tahu barangkali keterkaitan antara negosiasi dengan biografi apa? Kalau tadi kan negosiasi adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Biasanya bisa dalam bidang apa untuk negosiasi? Kewirausahaan, terus apa lagi? Ekonomi, betul ya, itu diantaranya. Dan kita hari ini akan belajar mengenai biografi. Ada yang tahu biografi itu apa? Ada yang tahu biografi? Biografi adalah? Biografi adalah sebuah jenis karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya istilah biografi akan sering ditengat dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Ya, baiklah. Panggil lagi yang menjawab ya. Biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, yang kalian tahu nih dari biografi itu diantaranya biografi siapa yang tahu sebelum nanti kita masuk ke pembelajaran pada hari ini? Biografi para pahlawan. Ya, biografi para pahlawan. Nah, biografi para pahlawan siapa yang pernah kalian baca? Coba, ya bisa. Iya, Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Apa yang bisa teladani dari Insinyur Soekarno? Proklamator Indonesia. Ya, proklamator Indonesia, betul. Selain dari biografi Insinyur Soekarno yang bisa tahu, ada lagi? Yang lain? Siapa biografinya siapa? Yang kalian tahu? B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie, betul. Presidennya yang keberapa B.J. Habibie, Panji? Ketiga. Ya, apa yang bisa diteladani dari B.J. Habibie, Panji? Coba. B.J. Habibie adalah seorang pria yang sangat pintar dan bahkan menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Ya, pria yang sangat pintar bahkan menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Betul ya? Baik, sebelumnya Ibu akan itu adalah keterkaitan antara biografi dan sebagainya ya. Sebelum nanti masuk ke materi selanjutnya, Ibu sudah ngirim link Google Form. Coba lihat yang sudah dikirim di grup kelas kalian di Google Formnya. Untuk kalian coba diisi dulu ya soal pretestnya pada hari ini. Pakai link Google Formnya. Ini Ibu juga sambil buka link Google Formnya. Dari link Google Form itu kalian isi soal pretestnya ya. Silakan, sudah semuanya dijawab untuk soal pretestnya. Dari link Google Form tersebut, ini adalah link Google Formnya soal prates. Berarti kalian masuknya ke soal prates, silakan diisi dulu untuk
soal prakteknya menggunakan link Google Form. Ini sudah ada, tadi sudah dikirim juga lewat grup WA kelas. Baik, kalau sudah dijawab untuk soal prakteknya, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai biografi. Kalau tadi Pak Ji sudah menyebutkan biografinya dari B.J. Habibie, kemudian Abizar sudah menyebutkan biografi dari Insinyur Soekarno. Apa saja sih yang diteladani dari pahlawan-pahlawan nasional tersebut ya? Kemudian sekarang kita akan mengaitkan antara biografi, karena kita tinggalnya di mana nih? Di Bogor ya, di Bogor. Kita akan mengaitkan biografinya adalah dengan tema pahlawan nasional yang ada di Bogor. Di antaranya pahlawan nasional dari Bogor siapa saja yang kalian tahu? Raden Rai Sukanto. Raden Rai Sukanto berasal dari Bogor. Ada lagi yang tahu pahlawan nasional dari Bogor? Coba Elsa, pahlawan nasional dari Bogor siapa Elsa? Ya, ada Mayor Rocky, betul sekali ya. Itu adalah nanti nama-nama pahlawan dari Bogor. Dari diantaranya Elsa sudah menyebut pahlawan nasional dari Bogor, yaitu salah satunya adalah Mayor Rocky. Baik ya Ibu, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu PPT pada hari ini. Ibu sudah siapkan ini. Ya. Ini ada yang tahu tidak? Ini siapa? Mayor Rocky. Mayor Rocky, betul ya, jawaban Mandi ini adalah Mayor Rocky. Ini adalah pahlawan nasional dari Bogor, salah satunya ya. Mayor Rocky itu dijadikan sebagai nama apa? Betul, nama jalan di Cibinong ya. Dijadikan salah satu nama jalan di Cibinong. Kemudian yang kedua ini siapa? Itu Kapten Muslihat. Iya, betul sekali. Panji menjawab ini adalah Kapten Muslihat ya. Ini adalah pahlawan nasional juga dari Bogor dan sangat terkenal ya. Ini adalah merupakan Kapten Muslihat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik itu dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam biografi ya. Di antaranya itu, kemudian ya tadi Pak Ji sudah menyebut apa sih itu biografi ya. Tadi biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi apa? Kalau tadi biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi apa coba autobiografi? Riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri, betul ya. Kalau biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi adalah ditulis oleh diri sendiri. Ini adalah biografi, sebuah jenis karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya istilah biografi ini yang sering didengar dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah ya. Kemudian menurut KBBI, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu diantaranya ya, biografi ini berisi cerita hidup seseorang yang bisa menjadi motivasi. Misalkan adalah seperti tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu bidang yang menyangkut kehidupan banyak orang. Itu diantaranya ya. Kita lanjut. Ya, dari sini ada yang ditanyakan barangkali. Di sini nanti kita akan membahas mengenai ide pokok dan ide penjelas dalam teks biografi. Ide pokok di sini adalah merujuk pada gagasan utama di dalam setiap paragraf, atau gagasan utama atau ide pokok itu hanya ada biasanya di kalimat pertama di dalam sebuah paragraf. Itu kata kuncinya. Bisa juga yang dinamakan dengan deduktif. Kalimat utama ada di awal paragraf, atau dari bentuk khusus, atau dari kalimat utama ke penjelas. Itu kita kenal biasanya dengan deduktif. Kemudian kalau induktif itu kebalikannya. Ide pokoknya ada di akhir paragraf, dari kalimat penjelas ke utama, atau dari khusus ke umum. Itu adalah jika ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan mungkin, kalau ide pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf, itu dinamakan dengan paragraf campuran. Ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Begitu ya. Jadi ide pokok di sini merujuk pada gagasan utama atau informasi kunci yang mencakup kehidupan dan prestasi utama tokoh biografi. Sedangkan ide penjelas di sini adalah merupakan kata khusus yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut tentang ide pokok tersebut. Ya, memberikan konteks, detail, atau contoh untuk mendukung pemahaman pembaca tentang kehidupan tokoh tersebut. Ini adalah mengenai ide pokoknya. Nah,
Ini adalah teksnya sudah disiapkan, nanti Ibu akan putarkan videonya terlebih dahulu. Teksnya juga sudah dibuat, ini kalian bisa lihat langsung. Baiklah, ini adalah teks biografi Maya Rocking. Nanti Ibu akan putarkan videonya ya. Nanti kalian juga bisa melihat teksnya ya, gitu. Ya, kalian bisa melihat ini untuk video. Dari sekian banyak pahlawan dari Kota Bogor, dua nama terasa spesial hingga dibuatkan menjadi nama jalan, yaitu Kapten Muslihat dan Mayor Oking Jaya Atmaja. Jalan Kapten Muslihat. Itu mau diremang ya? Gitu. Ya, coba tadi sudah menyimak ya. Bentar, itu teksnya sudah dibuat juga ya. Ini ada teks biografinya Maya Rocking. Coba, ini adalah paragraf 1 ya. Ini sampai titik, kemudian bawahnya ini paragraf kedua dan sebagainya ya. Coba, dari tadi teks biografi Maya Rocking ya, kalian sudah melihat tayangannya. Kita akan membahas mengenai ide pokok dan ide penjelas dari tayangan video tadi, dan ini teksnya juga sudah dibuat, sudah dari PowerPoint ya. Bisa terbaca ya Elsa ya. Ya, baik. Coba Ibu minta ada yang mau menjawab ide pokok dari paragraf pertama. Jadi paragraf pertama itu setelah pasukan sampai pertempuran. Paragraf kedua adalah dari pertempuran sampai kata menyerah ya. Kemudian paragraf ketiga dari kata sementara sampai kemerdekaan RI. Ya. Tadi ide pokok itu kan adalah apa? Gagasan utama yang ada dalam setiap paragraf. Coba ada yang mau menjawab ide pokoknya kira-kira terletak di mana? Ya, coba Panji berdiri Panji untuk menjawab, perkenalkan namanya dari kelas. Ya, silakan. Nama saya Panji Kusuma dari kelas 10 SD 9. Ya. Ide pokok dari teks biografi Maya Rocking adalah terdapat pada paragraf pertama, yaitu nama Maya Rocking tentu tak asing bagi warga Bogor. Ya, Maya Rocking diabadikan menjadi nama jalan di Bogor dan Bekasi. Ini merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Jadi atau di sini ide pokoknya ada di sebelah sini ya. Bisa seperti itu ya. Yang tadi Panji berarti tinggal tadi dijelaskan setelah pasukan Siliwangi hijrah ke Yogyakarta untuk menembus gerbong PKI Musuh sebagai komandan Kompi Maya Rocking dan komandan batalion dipimpin oleh Jenderal Umar Wirahadi Kusuma terlibat pertempuran. Itu hanya ada satu kalimat, jadi hanya ada satu ide pokok di dalam paragraf tersebut. Coba untuk paragraf kedua, siapa kalau tadi Panji yang memberikan? Sekarang paragraf kedua, ide pokoknya terletak di mana? Ide penjelasnya mana? Coba. Siapa perempuannya? Ayo silakan. Elsa, coba Elsa. Berdiri Elsa. Ya silakan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sebastari. Ide pokoknya ada di yang kalian kedua paragraf pertama. Ya, yang dari pertemuan paragraf kedua. Pertempuran PKI Musuh yang dipimpin oleh Maya Rocking terjadi di stasiun balapan Solo. Ya, dan itu adalah merupakan Ide pokok. ya, itu adalah merupakan ide pokok. Kemudian ide penjelasnya terdapat di kalimat keberapa Elsa? Ada di kalimat kedua. Ya, di antara ada di kalimat kedua. Dari mulai Dalam pertempuran Maya Rocking tertembak dengan kanannya sehingga harus diamputasi. ya, itu adalah salah satu kalimat penjelas. Kemudian ada lagi kalimat penjelasnya, coba namanya siapa, coba perkenalkan dulu namanya. Enggak kedengeran, coba lebih keras lagi soalnya. Perkenalkan, nama saya Nadila Syifa. Ya, Nadila, gimana ide pokok kalimat selanjutnya? Setelah menjalani pendidikan yang tersebut, Maya Rocking sempat mengunjungi dan memeluk Jenderal Sudirman disaksikan oleh Jenderal Gatot Subroto. Ya, itu adalah ide pokok dari selanjutnya ya. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Maya Rocking sempat dikunjungi dan dipeluk Jenderal Sudirman disaksikan oleh Jenderal Gatot Subroto dan Aha Nasution ya. Dan begitu juga nanti kalimat penjelasnya ada letaknya di kalimat berikutnya ya, dari kalimat ketiga, keempat, kelima dan seterusnya ya. Itu adalah merupakan kalimat penjelas ya. Coba untuk paragraf ketiga, coba siapa Abizar atau Iqbal mau ini kira-kira di dalam paragraf ketiga yang mana? Abizar, dari sini Abizar. Ketiga yang dari sementara itu sejarah
tiga info. Ya. Apa coba Abiza? Sementara itu, sejarah nama Jalan Maya Oking di Bogor dan lokasi merupakan instruksi Jenderal A. Nasution kepada Bupati Bogor. Ya, itu adalah merupakan apa Abiza? Ya, itu adalah merupakan ide pokok ya. Di sini adalah sementara itu sejarah nama Jalan Maya Oking di Bogor dan Bekasi merupakan instruksi dari Jenderal A. Nasution kepada Bupati Bogor. Itu adalah merupakan ide pokoknya. Kemudian kalimat penjelasnya coba depannya Abiza. Namanya siapa nak? Coba perkenalkan terlebih dahulu. Ya, coba dari Salsabila. Untuk ide penjelasnya, kalau tadi kan ide pokoknya dari sementara itu sejarah nama Jalan Maya Oking di Bogor dan Bekasi merupakan instruksi dari Jenderal A. Nasution kepada Bupati Bogor. Kalimat penjelasnya Salsabila. Bupati Bogor kala itu dengan anggota DPR yang mengadakan sidang paripurna dan disahkan oleh DPR Kabupaten Bogor pada tahun 1972. Ya, betul. Itu adalah merupakan kalimat penjelasnya atau ide penjelasnya. Kemudian ide penjelas selanjutnya, ide penjelas selanjutnya namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saskia Karika. Ya, Saskia. Ide penjelas selanjutnya itu nama Maya Oking pun bersemat hingga sekarang dan menjadi bagian sejarah perjuangan kemerdekaan RI. Ya, itu adalah merupakan ide penjelas dari paragraf ketiga ini. Gimana? Sudah ada gambaran barangkali apa itu ide pokok dan ide penjelas di dalam sebuah paragraf atau tadi itu udah tayangkan juga videonya ya. Gimana? Udah tahu mana yang merupakan ide pokok dan ide penjelas di dalam setiap paragraf? Sudah ya, sudah tahu ya? Ya. Baiklah, kalau sudah tahu, Ibu akan membagi tadi soal pretest sudah, kita PPT-nya juga tadi sudah Ibu jelaskan apa pengertian biografi dan ide penjelas. Kalian juga sudah mencoba tadi untuk mengidentifikasi dari pahlawan Mayor Oking ya yang ada dari Bogor ya, yang dijadikan di situ sebuah nama jalan. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan putarkan video. Ibu akan putarkan video dari Kapten Muslihat. Nanti kalian lihat cuplikan videonya. Kemudian nanti per kelompoknya, satu kelompoknya 4 orang siswa, ya. 4 orang siswa antara bangku 1 dengan kedua, nanti ketiga dan keempat. Untuk deretan sini berarti ada 2 kelompok, ya. Di sini berarti ada kelompok 1, 2, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok Iqbal nanti gabung sama, ya, sama Saskia belakangnya. Iqbal dengan ya bertiga, jadi pas ada 4 orang di dalam setiap kelompok ya. Nanti kalian lewat menggunakan Canva, kalian sudah bisa kan menggunakan Canva? Bisa ya, sudah. Nanti kalian menggunakan Canva, kalian akan mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dari tayangan video atau teks. Itu juga sudah membuat teksnya juga dari biografinya Kapten Muslihat. Teksnya nanti itu tayangan juga di dalam PowerPoint-nya. Nanti kalian bisa lihat setelah kalian melihat tayangan videonya, begitu. Dia akan putarkan video motivasi terlebih dahulu ya, sebelum kalian nanti akan mengerjakan tiap kelompok untuk mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas di dalam biografinya Kapten Muslihat. Ya, ada yang tahu tidak Kapten Muslihat itu apa sih prestasi yang beliaunya atau keteladanan apa yang bisa diambil? Barangkali ada yang sudah membacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Karika dari 10SK9. Izin menjawab, Kapten Muslihat itu seseorang yang pemberani untuk melawan penjajah dari Inggris. Ya, seorang pemberani yang untuk melawan penjajah dari Inggris ya, yang waktu itu adalah sekutu mendompleng ini ya, waktu Jepang ada mengalami kekalahan dengan Indonesia, kemudian datanglah sekutu, kemudian di situ juga Belanda itu mendompleng, dan di sini Kapten Muslihat itu adalah seorang pahlawan pemberani yang bisa mengusir penjajah tersebut dari Indonesia. Ya, baik, jawaban nanti betul ya. Nanti Putri udah bawakan ya tadi siapa aja yang menjawab. Ini untuk Nadine, Elsa sama ya nanti bilang ke Putri ya. Yang kita siapkan. Ya. Tadi ada lagi yang menjawab ini ya, Saskia ya. Ini yang Saskia. Ada lagi Abisar. Nih. Ya, silakan.
Ya, bisa tadi sudah menjawab. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Ini gua akan tayangkan video motivasi dulu biar kalian lebih semangat ya, karena hujan sudah begitu kelihatannya agak-agak ini. Jadi gua akan tayangkan dulu video motivasinya. Masing ini mencari proyek atau adalah memilih kadang-kadang kita terpaksa dirinya harus memakai video semuanya. Saya berbicara kepada Anda secara pribadi dan video yang semua pakai. Saya seseorang yang lagi sejak saya sekolah. Ya, coba kira-kira apa tadi yang mau memberikan dari cuplikan video motivasi tersebut? Siapa yang mau memberikan pernyataannya? Siapa, silakan. Ya, Abizar barangkali silakan. Tadi sudah melihat tayangan videonya, Abizar? Coba silakan. Ya, berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari 11/9. Yang saya lihat dari video tersebut bahwa kita belajar itu untuk berlatih mengadaptasi. Ya, berarti mengadaptasi. Ada lagi? Ya, Panji coba silakan. Kenalkan, nama saya Panji Kusuma dari kelas 9. Setelah saya melihat video tersebut bahwa jalan menuju kesuksesan itu tidak hanya kita harus menjadi ranking di kelas ataupun di provinsi, melainkan kita harus rajin belajar dan membaca buku. Jadi kita harus melawan rasa malas kita di sekolah ini dan rasa malas belajar kita saat belajar di sekolah. Ya, baik ya. Bagus ya jawabannya ya dari Abizar dan Panji. Dari yang perempuan nih, dari tadi nih, coba ada lagi yang mau memberikan pernyataan dari video motivasi tadi? Yuk berdiri, silakan perkenalkan namanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Ayla Tisha Gunawan. ya. Pelajaran yang bisa dipetik dari video itu menurut saya kita harus rajin belajar agar Ya. kita bisa sukses ke depannya. Jadi Ya, kita harus rajin belajar biar kita bisa sukses ke depannya ya. Ya, ini kayaknya tadi belum dapat ya. Ini baik. Ya, sama-sama. Tadi adalah video motivasinya. Sekarang kalian nanti ke kelompok masing-masing ya. Kayaknya kelompoknya tadi Ibu sudah bagi, satu kelompoknya ada 4 orang siswa. Ini untuk KKPD-nya, tetapi nanti kalian bisa juga membuat dalam bentuk Canva pada saat presentasi di depan ya. Ibu bagikan saja. Nanti kalian buatnya dalam bentuk Canva, ini gambarannya saja. Nanti Ibu tayangkan videonya satu kelompok satu saja ya untuk ininya ya. Ya. Satu kelompok satu saja. Silakan. Nah, Ibu Tri akan tayangkan video kapten muslihat. Kemudian nanti kalian bisa mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas serta nanti teks biografinya juga Ibu Tri akan tayangkan di PowerPoint. Baik, deh ya Ibu Tri tayangkan videonya. Tidak begitu banyak orang tahu seperti apa kisah perjuangan yang patrolnya berdiri di kawasan Taman Topi ini. Ia adalah kapten muslihat yang terkenal lengkap dengan Itu adalah biografi dari kapten muslihat ya. Tadi sudah melihat. Kalian berarti di kelompok masing-masing kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Nanti sambil kurang lebih waktunya berapa? 20 menit cukup untuk diskusi kelompoknya. Ini dari jam 8:30 kurang 10, berarti nanti sampai 8:30 lewat 10. Silakan kelompok-kelompok masing-masing. Kira-kira kalau Putri tayangkan musik sambil kalian mengerjakan kelompok, musiknya tidak ada lagunya, mengganggu tidak? Ya, baiklah saya aplikasikan musik sambil kalian mengerjakan dalam bentuk Canva ya, ide pokok dan ide penjelas dari kapten muslihat. Dalam bentuk Canva boleh, poster boleh, PPT boleh, terserah kalian ya. Sudah ya, silakan identifikasi sambil Putri tayangkan musiknya sambil kalian mengerjakan kelompok. Ibu. Ya, silakan. Ya, Abizar. Siapa yang mau pilih Abizar dengan? Ya, ayo Gila. Ayo Gila, sepatunya udah dipakai Gila. Ayo, nanti di shoot dibuat video gitu. Ya dibacakan Abizar, silakan.
Jadi ide pokok pertama itu awal kehidupan bagus berlihat lahir di Pandeglang, Banten 26 Oktober 1976. Ya betul ya, itu satu ide pokok ya. Di situ diakhiri dengan tanda titik, harusnya 1926 itu titik. Ya. Lanjut ide pokoknya. Ide pokok yang kedua. Baik. Mana dari kelompok bisa? Ada yang mau menanggapi barangkali kelompok yang lain? Panji coba. Panji. Semua dari kelas 9 saya bertanya itu terkait itu berdasarkan ide pokok itu mencakup prestasi dan nilai dan Mencakup prestasi dan keteladanan. Ya silakan bisa menjawab. Boleh. Ya lanjut. Ini ada ditanya. Ya terus. Tadi malah tulis itu salah. Oh begitu, baiklah. Ya udah kita bisa bagaimana? Biasanya kan di dalam ide pokok mencakup keteladanan atau prestasi, tapi di sini tidak. Ya, itu gimana mereka bisa? Ya, pada dasarnya ide pokok itu adalah tidak semua sih tentang keteladanan atau prestasi, juga ide pokok itu yang merupakan gagasan umum atau gagasan utama yang ada di dalam setiap paragraf. Itu sih ya. Ya, baiklah kita kasih pas buat Anissa. Ya, baik ya. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok selanjutnya. Ayo, silakan. Kita diambil videonya pada saatnya. Ya, udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin menjelaskan ide pokok dalam ide penjelasan sudah kami. Misalnya nama dan utama di buku yaitu jualan kapten muslihat. Selain itu dibutuhkan juga berpengusuhan yang terletak di plaza Taman Kopi dekat stasiun. ya betul ya. Ya baiklah, ada yang mau menanggapi? Baik, tadi cara sebenarnya sudah betul ya, antara ide pokok hanya ada satu kalimat, kemudian ide penjelas terdapat beberapa kalimat di situ dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk penulisannya juga sudah kurang tepat ya, ide penjelas itu idenya harusnya idenya besar karena di awal kalimat ya. Dan sebagainya ya, nanti disesuaikan kapten muslihat penulisannya sudah betul, K-nya betul, kapital, M-nya betul, kapital ya dan sebagainya. Tapi juga betul. Baik, Yang dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. Sekarang ke kelompok selanjutnya. Kelompok Iqbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan membicarakan atau mempresentasikan yang ide pokok tentang kapten biografi kapten muslihat, yaitu terletak di Plaza Taman Kopi di dekat stasiun Bogor. Ya, ada yang mau menanggapi barangkali? Coba dilihat dari ide pokok paragraf pertama sudah betul ya. Awal kehidupan bagus tanggal 26 Oktober 1926. Di situ penulisannya sudah tepat. Kemudian untuk ide penjelasnya sudah tepat belum? Kan semangat perjuangannya tidak runtuh ya. Dia tetap berdiri dan menembaki para penjajah, namun setelah timah panas kedua dan sebagainya. Ya, betul ya. Kemudian ide pokoknya juga sudah tepat ya. Baik, tidak ada yang ini lagi. Baik, kita kasih close. Satu lagi untuk kelompoknya Nabil. Ya, silakan kembali. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nadine Khalifah dan nama saya Tina Putri. Jadi saya akan menjelaskan ide pokok dan ide penjelas. Ya. Kopi dekat stasiun Bogor. Ya, ini sudah betul ya. Ide pokok dengan ide penjelas. Baiklah, kita kasih plus. Baik, mulai kembali. Nadine dan depannya. Ya, siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Tadi sudah maju persatu ya untuk presentasi di depan. Kemudian Ibu setelah presentasi yaitu nanti kalian akan
yang kita akan melakukan refleksi. Setelah melakukan refleksi, nanti memberikan kesimpulan, kemudian kalian mengerjakan soal post-text. Jadi saya juga untuk link Google Form soal post-textnya di PKPD ya. Baiklah, kita mengadakan refleksi dulu. Dari kalian ada yang mau mewakili tentang pembelajaran pada hari ini atau memberikan kesimpulannya dulu? Coba yang mewakili, Panji silakan. Coba diberikan kesimpulan oleh saudara Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Kusuma dari kelas 11 Ya. Nah, setelah menyelesaikan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, saya mengerti tentang geografi dan mengetahui biografi para pahlawan nasional. Bahkan baru mengetahui pahlawan dari Bogor. Kemudian saya mengetahui hidup Bogor dan itu penjelas pada teks biografi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bos. Ya, satu lagi dari perempuan yang bisa diambil pada pembelajaran pada hari ini. Ya. Saya dari Khalifa dari kelas 11 pembelajaran hari ini yang saya dapat dapat mengetahui apa itu teks geografi dari pengertiannya, terus isi teksnya, terus tahu teks biografi dari teks-teks pahlawan, untuk mengetahui ide pokok dan ide penjelasan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, itu adalah tadi refleksi dan sekaligus kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini ya. Jadi pada pembelajaran pada hari ini bisa diambil. Ada lagi yang mau memberikan refleksinya? Jadi menurut saya pas tadi kan saya telat datang, jadi saya kurang tahu beberapanya, tapi saya melihat beberapa video yang penjelasan ibu. Jadi kita juga tahu apa arti biografi tersebut, maksudnya apa, tujuannya apa, dan terbagi menjadi apanya. Kemudian juga kita kayak malasnya itu yang ada video motivasi ibu itu, malas tuh bukan harus dipelihara, tapi dia itu harus rajin, karena sukses itu karena rajin bukan karena malas. Ya, baik. Terima kasih. Tadi refleksi yang diperoleh pada saat pembelajaran pada hari ini ya, itu akan menyimpulkan bahwa pada dasarnya untuk pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar mengenai geografi para pahlawan nasional yang berasal dari Bogor karena mengangkat kearifan lokal yang ada di Bogor. Dan karena tadi Ibu sudah putarkan ada video Mayroki, kemudian ide pokoknya penjelasnya bagaimana, keteladanannya, prestasinya dan sebagainya. Kemudian ada biografinya dari Kapten Muslihat, yang di situ Kapten Muslihat adalah berhasil merebut stasiun Bogor pada saat zaman penjajahan. Ya, di situ adalah sekaligus patungnya itu ada di Taman Topi dekat stasiun Bogor. Ada pun Mayroking juga ada patungnya juga yang memang di situ Mayroking diabadikan juga di salah satu nama jalan di Cibino, Jalan Mayroking Jaya Atmaja. Ya, mungkin kalian sudah mengenal itu karena sering melalui juga ke arah Cibino, pasti kalian melewati Jalan Mayroking. Ya, itu yang bisa kita ambil untuk kesimpulan pada hari ini. Untuk link Google Form-nya, untuk soal post-textnya sudah Ibu share di grup kelas kalian. Silakan kalian kerjakan soal post-textnya. Ya, silakan dikerjakan soal post-textnya. Sudah ada di lembar RKPD linknya? Coba. Sudah ada belum? Pasti sudah ya. Coba dikerjakan untuk soal post-textnya. Sudah dikerjakan soal post-textnya? Ya, baik. Kalau sudah dikerjakan, kita lanjutkan ya. Tadi sudah membuat refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian kita akan simpulkan ya, Putri akan menyimpulkan tadi bahwa pada dasarnya sangat mudah untuk kita mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam biografi pahlawan nasional yang ada di Bogor. Tadi Putri sudah mengangkat adanya biografi Mayroking lewat tayangan video dan ada teksnya juga, dan biografi dari Kapten Muslihat lewat tayangan video dan biografinya. Kalian sudah bisa mengidentifikasinya ya, ide pokok dan ide penjelasnya. Itu adalah untuk refleksi pada hari ini. Kalian juga tadi sudah memberikan refleksinya. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pada pembelajaran pada hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pembelajaran minggu yang akan datang, yaitu nanti kalian akan belajar teks rekon pada teks geografi. Ya, kita nanti bisa juga mengangkat dari biografi pahlawan nasional dari Bogor ataupun pahlawan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan sebagainya. Untuk kita mengidentifikasi teks rekonnya, itu yang akan kita lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Baiklah, meskipun hujan ya, sekarang lagi musim hujan, kalian terus
rajin belajar, dijaga kesehatannya supaya kalian tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sehat pastinya, tidak sakit meskipun pagi dan sore selalu hujan. Ya, semangat belajar terus, bahwa menyesal itu pasti akan ada di belakang, tidak ada menyesal di depan. Jadi kalian menyesal nih, misalkan, oh iya ya saya lulus dari SMA saya hanya jadi supir angkot, ya. Terus apa yang saya dapat ketika saya belajar di SMA dan sebagainya ya. Jadi pada saat kalian belajar, manfaatkan waktu belajar sebaik-baiknya. Banyak yang ingin masuk di SMA negeri tetapi tidak masuk ya, berada di swasta, dan bahwa awal kesuksesan kalian ini dimulai dari pendidikan kalian, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Jarang sekali orang sukses yang dia tidak menempuh pendidikan. Mungkin perbandingannya 1 dibanding 1000 ya. Orang yang bisa sukses tapi tanpa pendidikan. Itu adalah kata-kata edukasi pada pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya sebelum Ibu menutup pada pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa, karena tadi kita sudah berdoa terlebih dahulu ya waktu pembelajaran. Kita akhiri untuk pembelajaran pada hari ini, mengakhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya panggil apakah bisa, silakan materinya bisa. Ya, silakan bisa. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Berdoa dimulai. Dan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi